Hai, hal tabu nih. Burundi adalah sebuah negara kecil yang terletak di Afrika Timur. Dan negara ini berbatasan dengan Rwanda yang ada di utara dan Tanzania di selatan dan timur. Selain itu, berbatasan juga dengan Republik Demokratik Kongo di barat. Sejak dulu, Burundi termasuk deretan negara termiskin dan negara paling tidak bahagia di dunia. Dan menurut data PBB yang diterbitkan 10 tahun lalu, bahwa harapan hidup rata-rata penduduknya adalah sekitar 49 tahun. Dan pada saat video ini dibuat, tepatnya pada tahun 2023, menurut Tempo.co pada artikelnya tentang 10 negara termiskin di dunia tahun 2023, menyebutkan bahwa Burundi adalah peringkat 1 sebagai negara termiskin di dunia. Dan di sumber lainnya, menyebutkan bahwa Burundi memiliki penduduk sekitar 80% yang hidup dalam kemiskinan. Populasinya yang hampir mencapai 12 juta jiwa ini menghadapi krisis air dan sanitasi. Selain itu, kelangkaan bahan pangan juga menjadi masalah di Burundi. Kondisi di dalam negeri semakin diperparah dengan terjadinya perang antara etnis antara Hutu dan Tutsi. Karena kondisi tersebut, tidak heran jika PDB per kapita di Burundi termasuk yang paling rendah di dunia, yaitu hanya sekitar 307,87 US dollar atau setara dengan 4,6 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan negara kita Indonesia, pendapatan per kapitanya 11 kali lebih kecil daripada Indonesia. Dari sisi lain, negara Burundi juga memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang unik, termasuk hal-hal yang dianggap tabu di masyarakat setempat. Dan berikut ini adalah beberapa hal tabu yang cukup mencengangkan di Burundi yang hal tabu ini rangkum. Yang pertama, dilarang jogging di Burundi. Tepatnya informasi ini sekitar tahun 2014 karena politik sehingga jogging dilarang di Burundi. Di saat banyak negara di dunia menyarankan penduduknya untuk senantiasa berolahraga utamanya jogging, tapi di Burundi malah dilarang. Kenapa? Pasalnya Presiden Burundi yang namanya Pierre Nkurunziza mengeluarkan dekret yang melarang keras kegiatan jogging. Bahkan dikabarkan pelanggar dekret dapat terancam hukuman penjara. Kekhawatiran presidennya saat itu terhadap kegiatan jogging disebabkan oleh kemungkinan milisi anti pemerintah akan menggunakan aktivitas jogging untuk menutupi kegiatan mereka. Milisi di Burundi berjuang untuk menjatuhkan pemerintah yang mereka tuduh korup dan menyebabkan rakyat hidup dalam kemiskinan, di mana tercatat bahwa negara ini juga menempati peringkat bawah dalam indeks global korupsi dan sebagian besar anak-anak di sana mengalami kekurangan gizi. Kelompok milisi diduga sering bersembunyi di wilayah perbukitan Burundi dekat Danau Tanganyika yang merupakan kawasan favorit penduduk setempat untuk berolahraga lari. Ancaman presiden ini bahkan tidak main-main karena banyak orang yang telah dijatuhi hukuman antara 5 tahun hingga seumur hidup karena nekat melakukan kegiatan jogging. Sebenarnya sih sangat aneh ya, pemerintahnya melarang rakyatnya untuk jogging. Padahal Burundi pernah meraih medali emas Olimpiade 1996 pada cabang olahraga lari 500 meter. Apakah di sana tidak boleh jogging, tapi boleh lari cepat ya? By the way, info lain yang kami dapatkan bahwa jogging boleh dilakukan apabila mendapatkan izin oleh pemerintah, misalnya ingin mengadakan pagelaran olahraga lokal atau nasional. By the way, selain itu, ternyata Burundi punya pemain sepak bola yang bermain di Eropa. Yang kedua, jangan berharap banyak lapangan pekerjaan berbasis teknologi berkembang di sana. Selain menjadi negara paling miskin di dunia, perkembangan teknologi di sana juga tergolong lambat. Bahkan di salah satu channel dokumenter di negara Burundi, yaitu Ruhi Channel, yang diupload 4 bulan lalu pada saat video ini dibuat, menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Burundi masih belum menggunakan smartphone, sehingga banyak pekerjaan yang terdapat di negara lain tidak ditemukan di Burundi. Meskipun tahun 2021 sudah lewat, sebagian besar masyarakat di negeri ini masih belum menggunakan smartphone. Dan itu jelas harapan untuk membuka lapangan pekerjaan seperti jasa pembuatan website, coding-codingan lainnya, serta konten data seluler belum bagus peluangnya.
di mana hanya 13% masyarakat Burundi memiliki akses internet. Berdasarkan data tahun ini, hanya 13% penduduknya yang memiliki akses internet di Burundi, yang merupakan negara keempat dengan akses internet terendah di dunia. Sebenarnya sumber daya alam Burundi juga lumayan ada, seperti uranium, oksida tanah yang langka, nikel, tembaga, vanadium, batu kapur, tungsten, emas, niobium, dan tantalum, tapi belum digarap sepenuhnya sebagai penghasilan negaranya. Di sisi lain, sumber daya manusia Burundi juga tergolong yang terendah. Oke, kembali ke soal pekerjaan. Apabila mendapatkan pekerjaan di Burundi, belum tentu juga bisa mencukupi kebutuhan pribadi, apalagi kebutuhan untuk keluarga. Karena daya beli sebagian besar orang Burundi telah menurun karena kenaikan upah yang tidak mengikuti inflasi. Bahkan sebagai akibat dari kemiskinan yang semakin dalam, Burundi dikabarkan akan tetap sangat bergantung pada bantuan dari donor bilateral dan multilateral. Yang ketiga, jangan heran kelistrikan negaranya sangat tertinggal. Menurut channel Neruhi, bahwa hanya 7,6% populasi penduduknya yang memiliki listrik, utamanya di luar kota. Dan itu sungguh menyusahkan bagi orang luar yang akan berkunjung ke Burundi. Jadi apabila Anda akan ke sana, disarankan untuk ngecas HP Anda di kotanya, seperti mungkin di hotel atau tempat ngecas yang ada. Yang keempat, jangan ke Burundi. Kenapa? Karena memang bukan tempat yang tergolong enak untuk dikunjungi. Selain kalau memang Anda akan ke sana karena pekerjaan dan mungkin ingin merasakan traveling ke negara termiskin di dunia. Tapi perlu diingat, termiskin bukan berarti tidak memiliki tempat wisata. Tahu kan kalau di Afrika, tempat wisatanya cukup eksotis. Tapi yang jelas, Burundi memiliki persoalan besar yang memastikan tidak nyaman untuk dikunjungi. Seperti yang sudah kita bahas di poin 1 hingga 3 tadi. Selain itu, di Burundi adalah negara dengan kesehatan terburuk di dunia. Karena sebagian besar kematian di Burundi disebabkan oleh penyakit, utamanya penyakit yang menular dan gizi yang buruk. Penyakit yang dimaksud tertinggi penyebab kematian di Burundi yaitu malaria, kolera, campak, influenza, diare, dan penyakit HIV/AIDS. Di sisi lain, Burundi memiliki fasilitas rumah sakit yang cukup terbatas. Ditambah jumlah tenaga medis yang termasuk belum mencukupi. Apalagi kondisi semakin parah karena adanya perang saudara atau perang sipil. Dari hal itu semua, menjadikan negara Burundi juga mendapatkan julukan sebagai nerakanya dunia. Oke, itu saja yang dapat kami rangkum. Bagi Anda yang mengetahui hal tabu lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video hal tabu di Burundi kali ini, dan kita ketemu di hal tabu nih lainnya.